Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 26 November tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 14 ayat 14 sampai 20. Aku, Yohanes, melihat sesungguhnya ada awan putih. Di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Lalu keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Maka Dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Lalu seorang malaikat lain keluar dari bait suci di surga. Ia pun memegang sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Maka buah anggur itu dikilang di luar kota, dari kilangan itu mengalirlah darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun
dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah membanggakan bait Allah atau Tuhan. Setiap orang ingin menjadi seorang yang hebat, penting, dan terhormat. Para anak muda selalu ingin menang dan tidak mau kalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan itu ada dalam diri kita. Contohnya, jika kita bermain pingpong, bulu tangkis, dan cabang olahraga lainnya, ataupun pertandingan atau kompetisi lain, tentu kita ingin menang. Dalam diri kita masing-masing, keinginan itu sudah jelas ada. Dan itu bagus, karena jika kita menang, kita akan senang, dan kalau kalah, kita tentu akan kecewa. Tak ada salahnya jika kita ingin menjadi orang hebat. Itu akan menjadi tidak wajar dan berlebihan jika kita selalu ingin menjadi lebih hebat dan lebih penting dibandingkan dengan orang lain. Kita selalu ingin menang, selalu mau dianggap lebih penting, merasa paling hebat, dan apa yang kita lakukan harus lebih baik dari orang lain. Ini tentu hal yang tidak wajar, karena kita akan jatuh ke dalam kesombongan terhadap diri sendiri, harga diri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lihatlah dalam bacaan Injil hari ini, orang-orang Yahudi begitu bangga dengan bait suci, karena pada zaman Yesus, bait suci Yerusalem adalah bangunan yang mengesankan dan indah. Raja Herodes baru saja membangunnya kembali dari tahun 19 hingga 9 Masehi. Itu 2 kali lipat ukuran bait suci sebelumnya dan tentu jauh lebih indah. Namun, bait suci ini dinubuatkan Yesus akan dihancurkan
karena orang Yahudi pada zaman itu lebih bangga dengan bait suci ini, tetapi tidak dengan Tuhan. Dan pada tahun 70 Masehi menurut sejarah, bait suci itu hancur total oleh tentara Romawi, dan tepatlah bahwa nubuat Yesus benar-benar menjadi kenyataan. Yesus mengajarkan kita satu hal penting, bahwa yang perlu kita banggakan adalah Tuhan yang memberi kita kekuatan dan kehidupan. Yang dapat kita lakukan hanyalah bersyukur dan berterima kasih kepadanya atas apa yang telah dikerjakannya bagi kita. Kita diajak untuk senantiasa bersikap rendah hati, karena apa yang kita miliki saat ini adalah anugerah dan karunia yang begitu besar dari Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.